Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Teman-teman yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala, kita bertemu kembali di channel Pencari Ilmu. Jadi di kali ini saya akan membagikan video yaitu tentang terkait Bahar bin Smith ini. Nah, teman-teman, jadi Bahar bin Smith ini sedang duduk di atas kursi, lalu kemudian jamaahnya itu berdatangan untuk mencium tangan Bahar bin Smith. Dan bahkan ada jamaah juga yang mencium kaki Bahar bin Smith. Naudzubillah ya teman-teman. Ini adalah gulu berlebihan ya terhadap orang yang katanya ya mengklaim bahwa dirinya adalah cucu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah teman-teman, jadi sangat disayangkan sekali nih ya para muhibbinnya ini sampai berlebih-lebihan ya dalam memuliakan yang katanya ya keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya ini tidak boleh dalam ajaran Islam, yaitu mencium kaki ya, ataupun dikatakan lebihnya adalah merendahkan diri kepada makhluk ya. Seharusnya kalau kita ini ya merendahkan diri itu hanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, oke teman, kita langsung saja mari kita simak videonya. Cium kaki ya. Tapi kalau kita perhatikan ya, Bahar bin Smith ini santai-santai saja ya, tidak menegur ya, yaitu mencium kaki gitu ya. Nah teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi itulah ya video yang saya tampilkan, yaitu sebagian jamaah dari Bahar bin Smith ini berdatangan mencium, lalu kemudian mencium yaitu kaki Bahar bin Smith ya teman-teman. Bagaimana caranya kita untuk memuliakan yang katanya ya itu adalah zuriat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Semestinya ya, yaitu kalau kita ingin benar-benar memuliakan zuriat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, itu ada pada tempatnya, mengikuti yaitu aturan-aturan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak berlebihan, tidak gulu berlebihan ya dalam memuliakan yaitu cucu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun apakah benar sih Bahar bin Smith ini adalah keturunan Nabi? Nah oke teman-teman, jadi ini ada tanggapan ya, yaitu dari Ustadz Junaid Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullah, yaitu bagaimana cara kita ini ya sebagai kaum muslimin ahlu sunnah wal jamaah, yaitu dalam memuliakan yaitu ahlul bait, yaitu keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah oke teman-teman, kita langsung saja mari kita simak videonya. Tentang keturunan Nabi SAW. Nabi artinya keluarganya Nabi. Nabi SAW sudah berpesan, "Udzakirukum fi ahli baiti." Itu di akhir hayat Nabi SAW. Nabi ingatkan, "Udzakirukum fi ahli baiti." Aku ingatkan kalian untuk memperhatikan ahli baiti, keluargaku. Ini hadis sahih Muslim dari Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu. Nabi suruh perhatikan keluarganya. Artinya menghormati keluarganya, memuliakan keluarganya. Tapi bukan gulu berlebihan. Tetap aja bahwa kita memuliakan karena dia keturunan Nabi, bukan berarti bahwa dia tidak ada beban syariat. Tetap mereka wajib mengikuti syariat siapa? Rasulullah, Nabi Muhammad SAW. Tetap wajib mereka mentauhidkan Allah, menjauhkan syirik. Wajib bagi mereka melaksanakan sunnah, menjauhkan wajib. Jadi artinya kita memuliakan, nggak boleh kita mencela, nggak boleh kita menghina dan yang lainnya. Tapi bukan berarti bahwa mereka itu wajib kita sucikan, seperti orang datang berbondong-bondong ke dia, kemudian cium tangan, cium kaki. Nggak ada keterangan demikian. Sampai bekas kobokannya diminum. Karena keturunan Nabi, nggak ada keterangan demikian, nggak ada. Bahwa ini bisa membawa syirik yang seperti ini. Artinya kita muliakan mereka dengan kita tidak mencela, tidak menghina dan yang lainnya. Tapi tetap mereka wajib untuk mengikuti siapa? Mengikuti Rasulullah SAW. Wajib mengikuti syariat Nabi Muhammad SAW. Ketika mereka melanggar, mereka juga mendapatkan dosa dan azab dari Allah. Itu perhatikan itu. Jadi yang dikatakan keluarga Nabi, keluarganya yang mengajak kepada kebenaran, keluarga yang mengajak kepada tauhid, keluarga yang mengajak kepada sunnah. Begitu. Itu peringatan Nabi SAW. Bukan berarti bahwa kita ini mengagungkan, memuliakan sampai seperti Nabi, bukan. Tidak ada demikian.
dalam Islam. Iya, Ustaz. Ketika dia tidak mengikuti syariat Nabi Muhammad SAW, ya kemungkinan mereka sesat, ya mungkin sesat, dan banyak yang sesat karena tidak mengikuti syariat Nabi Muhammad SAW. Karena wajib mengikuti, nggak ada seorang pun manusia ini yang lepas dari syariat, nggak ada. Oh kalau saya beda, keturunan Nabi, Wih. makomnya makom yang udah tinggi. Udah tinggi. Kalau antum nih rendahan semuanya nih, Allah. kata mereka begitu. Nggak ada, semua sama, semua sama. Kewajiban dia untuk taat kepada Nabi, wajib taat kepada Rasulullah SAW. Nggak ada, kalau saya sih nggak wajib melaksanakan ini karena saya keturunan, nggak ada, semua wajib. Dan juga yang kedua, kalau mereka benar mengakui keturunan Nabi, mereka tidak berhak mendapatkan apa? Zakat. Zakat dan sedekah. Tapi kebanyakan mereka banyak yang minta zakat. Minta zakat. Nggak ada kewajiban, nggak boleh terima Iya. zakat dan sedekah. Nabi larang. Ketika Nabi berjalan dengan cucunya Hasan dan Husain Husain. radhiyallahu anhuma, itu ada Husain namanya anak kecil, ada ketemu korma di jalan, diambil mau dimakan, ditepak tangan oleh Nabi, jangan. Aku takut ini korma sedekah. Sampai Nabi takut, khawatir. Masya Allah. Kemudian juga yang perhatikan, antum lihat ada keluarga Nabi yang dekat dengan Nabi, tapi tempatnya di neraka. Abu Lahab. Seperti siapa? Abu Lahab. Seperti apa lagi? Abu Thalib. Kenapa? Tidak beriman. Ketika orang udah nggak beriman kepada Nabi Muhammad SAW, tempatnya di neraka. Abu Lahab menyakiti Nabi SAW, terus menyakiti, memfitnah segala macam Abu Lahab. Allah turunkan ayat surah Al-Lahab. Kalau Abu Thalib membantu dakwah Nabi, tapi nggak mau beriman, dan Nabi sudah dakwakan sampai akhir hayatnya, tapi dia nggak mau beriman untuk beriman kepada Nabi. Tempatnya di mana? Neraka. Itu Nabi mengatakan demikian. Abu Thalib tempatnya neraka. Dan aku minta kepada Allah agar diringankan siksanya. Diringankan siksanya, tapi tetap neraka, kekal abadi selama-lamanya. Kekal abadi. Jadi khonifiddin azakumullah, tentang masalah memuliakan keluarga Nabi memang ada nasnya, dalilnya. Ada dalilnya. Tapi tetap tidak boleh kita berlebihan. Nah teman-teman yang dimuliakan Allah SWT, jadi itulah ya penjelasan yang singkat dari Ustadz Yuna Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullah. Ya bahwasanya kita ini sebagai kaum muslimin ahlu sunnah wal jamaah, yaitu memang disuruh untuk ya memuliakan keluarga Nabi SAW. Namun ya itu ada aturan-aturannya, tidak membabi buta, tidak berlebihan gulu kepada ahlul bait, zuriat Nabi SAW. Namun kalau kita lihat di dalam video-video itu, para muhibinnya ataupun jamaahnya itu berlebihan dalam memuliakan yang katanya ya, yaitu keturunan Nabi SAW. Yaitu sampai mencium kaki ya. Bahkan kalau kita dengar ceramah-ceramah dari ya yang katanya keturunan Nabi itu sangat jauh sekali ya dari ajaran Nabi SAW ya. Mereka ini kan kalau berceramah ini ya isinya dongeng-dongeng khurafat, menceritakan kisah-kisah yang belum tentu kebenarannya dari datuk-datuknya, bukan dari Nabi SAW. Kalau memang benar mereka ini keturunan Nabi, seharusnya mereka ini harus ya menceritakan kisah-kisah Nabi SAW ketika berdakwah, ketika menyampaikan tauhid, ataupun mengisahkan tentang para sahabat Nabi. Ini enggak, ini malah mengisahkan dari buyut-buyutnya, seakan-akan buyutnya itu adalah waliullah yang sangat paling sakti gitu teman-teman ya. Dan bahkan dalam ceramahnya itu mereka ini meninggikan Faqih al-Muqaddam dan bisa mengalahkan mukjizat para nabi. Ini sangat keliru teman-teman. Nah maka dari itu ya teman-teman, jadi yang nasihat dari Ustaz Yazid ini sangat indah sekali bagi para kaum muslimin ini yang memuliakan Nabi, yaitu tidak berlebihan, tidak gulu sampai mencium kaki. Cukup kita ini tidak mencelanya ya, kalau memang benar-benar mereka ini keturunan Nabi ya, tidak mencelanya, tidak mengganggunya. Dan kalau mereka ini keturunan Nabi SAW, mereka ini tidak boleh menerima zakat, sedekah. Tapi kalau kita lihat ya di channelnya Bahar bin Smith ini, wah mobilnya berjejer-jejer, rumahnya mewah. Ini dari mana teman-teman kalau bukan dari para muhibinnya? Nah itu sudah kelihatan ya teman-teman. Nah teman-teman dimuliakan Allah SWT, jadi itu saja yang ingin saya sampaikan. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe di channel Pencari Ilmu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.